Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabar baik teman-teman. Tetap sehat, selalu prima ya. Meskipun di suasana pandemi masih terus melawan COVID-19, tapi tetap semangat ya. Nah teman-teman, pagi ini kami masih ingin bercerita, berbagi pengalaman tentang seputar persepedaan. Jadi bagi kami, keluarga kami, sepeda tidak hanya menjadi salah satu sarana untuk olahraga ataupun ya berjalan-jalan dalam tanda kutip ya, tapi sepeda juga menjadi sarana untuk melakukan suatu aktivitas bersama dengan keluarga. Nah, kita tentu asik kalau bersepeda ria barengan bersama keluarga nih teman-teman. Mungkin dari teman-teman sering bersepedaan, tapi seringkali bersama dengan teman-teman, bersama dengan tetangga, berombongan. Tapi di samping berombongan bersepeda bersama dengan rekan-rekan atau para tetangga, tentu kita juga ingin sekali-sekali bersepeda ria dengan anggota keluarga nih teman-teman. Nah, mungkin kalau sedikit agak repot barangkali ya, kalau kita bersepeda mengajak si kecil, terutama yang masih berusia balita. Usia balita pun mungkin masih di bawah 3 tahun. Jadi nampaknya masih sedikit berbahaya kalau misalnya dia harus bersepeda sendiri, apalagi jika rute yang kita tempuh itu lumayan jauh. Nah, tentu si kecil sudah semestinya kita boncengkan saja. Jadi dalam video yang pernah kami unggah dulu, kami pernah berbagi cerita tentang bonci damber dulu teman-teman, kalau masih ingat. Ada satu kreasi boncengan untuk bocah batita yang menggunakan ember bekas. Nah, waktu itu boncengannya kita pasang di bagasi atau boncengan belakang sepeda. Nah, bagaimana kalau anak kita masih sedikit lebih kecil lagi, barangkali baru 1 tahun atau menjelang 2 tahun? Tentu kita juga sedikit khawatir kalau kita boncengkan di belakang. Nah, kalau untuk anak yang masih di bawah 2 tahun, sebaiknya kita boncengkan di depan nih teman-teman. Nah, namun demikian ada sedikit kendala untuk sepeda-sepeda yang masa sekarang itu biasanya memang tidak dilengkapi dengan boncengan untuk anak, baik yang dipasang di belakang ataupun di depan. Jadi kalau kita mau mengajak atau memboncengkan anak kita yang di bawah usia 2 tahun berboncengan, kita perlu suatu tambahan boncengan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Nah, tapi juga kendalanya harganya nggak murah ternyata teman-teman. Namun kita masih punya solusi nih teman-teman sebenarnya. Kalau kita ingat di zaman dulunya, ini mungkin masih di tahun-tahun 80-an, sebelum tahun 90-an barangkali masih model nih boncengan anak semacam ini teman-teman. Nah, jadi kalau ini model boncengan jadul ini sebenarnya teman-teman. Nah, boncengan ini sebenarnya dirancang untuk sepeda-sepeda tua ini sebenarnya teman-teman. Nah, dulu kalau teman-teman masih ingat yang namanya sepeda onta, ada kalau di Jawa itu ada namanya sepeda laki-laki, sepeda perempuan, ada pit lanang, pit wedok. Nah, ini sebenarnya model boncengan kuno ini sangat praktis teman-teman. Jadi dirancang sedemikian rupa sehingga
kita tinggal mencantolkan ini, sudah ada pengaitnya ini, tinggal dicantolkan di setang depan. Nah, praktis sekali teman-teman. Jadi nanti si kecil duduk di sini, di boncengannya ini, kemudian tangannya ada pegangannya, ini untuk tangan pegangan si kecil, kemudian juga ada pijakan pedalnya ya, ini untuk pijakan kaki si kecil. Nah, ini sangat praktis, tinggal dicantolkan di setang depan. Nah, mungkin kalau sekarang untuk model-model beberapa sepeda yang tidak ada galangan besi yang mendatar seperti ini, mungkin bisa langsung diterapkan nih teman-teman. Dan ini malah cukup murah meriah. Memang mungkin sudah agak sedikit susah dicari nih teman-teman, tapi harganya kalau sekarang ya mungkin masih di bawah 40-an ribu, 30.000, 40.000 lah ini harganya. Nah, ini sangat murah, sangat praktis. Nah, kendalanya ketika kita memiliki sepeda gunung seperti yang kami miliki ini, itu kan di tengah-tengah itu ada galangan besinya ini yang mendatar ini. Nah, kendalanya di situ teman-teman. Nah, jadi boncengan model ini tidak bisa langsung bisa dicantolkan di setang depan. Nah, kita perlu sedikit tricky untuk memasangnya teman-teman. Jadi kami dulu pernah ya harus berpikir ulang untuk mendesain ini, karena ada besi galangannya ini, pelantangannya ini, maka kita sedikit modifikasi nih teman-teman boncengannya. Jadi di bagian bawahnya ini kita pasangkan satu papan teman-teman, papan dari kayu yang kita sejajarkan dengan posisi dudukan boncengannya di sisi bawah itu. Kemudian kita beli sekrup teman-teman. Nah, setelah kita beli sekrup, kemudian kita tentu panjang dari papan itu kita ukur, kita sesuaikan dengan jarak antara besi di stang dengan besi penyangga sadel itu teman-teman. Nah, kita rancang sedemikian rupa sehingga kalau kita menggunakan, kita tinggal menempatkan boncengan yang sudah ada papan di bawahnya ini di besi pelantangan ini, di besi galangan sepeda ini. Nah, tentu untuk sedikit memperkuat kita bisa tambahkan tali di sisi depan sini. Ini kita tali satukan dengan besi pelantangannya, dengan besi galangannya. Demikian juga di sisi sini, di bawah sini. Kita bisa gunakan ban atau karet ban dalam itu lumayan kencang itu, atau kadang saya juga dulu seringnya menggunakan cukup selendang gendong aja teman-teman. Kita talikan, ini sudah kokoh ini, sehingga kita bisa langsung menaiki sepedanya teman-teman. Jadi kita tinggal bersepeda, si kecil kita dudukkan di depan, kita bisa kayuh seperti biasanya. Nah, asiknya sekali sambil bersepeda kita sambil bisa terus berbincang dengan si kecil, sambil bernyanyi ria bersama. Wah, asik sekali teman-teman kalau kita merasakannya. Teman-teman bisa coba sendiri kalau kita bersepeda barengan dengan anak kita di depan, dia melihat di kanan kiri jalur yang kita lewati, dia pengen tahu apa, dia bertanya apa, maka mengobrollah kita sepanjang perjalanan itu. Nah, itu sangat baik untuk perkembangan si kecil teman-teman. Jadi gimana teman-teman? Tidak usah perlu khawatir, jangan takut mahal, kita bisa menggunakan perangkat-perangkat yang murah meriah untuk tetap bisa bersepeda ria bersama dengan si kecil. Gimana teman-teman? Asik kan?